Kakak, jajannya jatuh. Wah, Romo Mangunwijaya. Jadi Romo Mangunwijaya itu salah satu pejuang HAM di Indonesia. Sebagai bentuk Yesus, dia itu juga udah berkomitmen buat kebela orang kecil, orang miskin, dan orang susah. Romo Mangunwijaya atau ia lahir dengan nama lengkap Romo Yusuf Bliarta Mangunwijaya itu lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1929. Dia lahir itu di Semarang. Nah, jadi apa aja sih yang udah diperjuangin oleh Romo Mangunwijaya sebelum jadi pemimpin Yesus? Jadi Romo Mangunwijaya menyumbangkan pemikirannya dengan membangun hunian-hunian yang akrab dengan kondisi sosial. Selain itu, Romo Mangun juga membela para petani yang wilayahnya akan digusur yang akan dijadikan sebuah waduk. Namun perjuangan Romo Mangunwijaya ini bukan masalah. Keluarga terutama ibunya juga mengambil peran besar di balik perjuangannya selama ini. Romo Mangunwijaya memandang HAM sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu yang diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Beliau juga menekankan hak asasi manusia yang mencakup hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak kebebasan beragama. Romo Mangunwijaya itu menganggap bahwa HAM itu sebagai fondasi moral untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beragam. Maka dari itu, kita sebagai pengikut Yesus, kita harus memperjuangkan hak asasi manusia seperti yang dilakukan oleh Romo Mangunwijaya. Jadi pengabdi rakyat bukan memimpin atau mengindoktrinir, melainkan mengaktualisasi potensi yang sebenarnya sudah ada dalam masyarakat, namun belum lepas dari selubungnya. Nama lengkapnya Yusuf Bliarta Mangunwijaya, sering dipanggil Romo Mangun. Beliau ini lahir di Ambarawa 6 Mei 1929 dari pasangan guru SD Yuliani Sumadi Mangunwijaya dan Serafin Kamdania. Romo Mangun pernah menjadi dosen luar biasa di UGM Yogyakarta pada tahun 1967 sampai 1980 pada jurusan arsitektur Fakultas Teknik UGM. Sejak 1998, ia mulai aktif menulis kolom di berbagai surat kabar dan majalah. Pada tahun 1980, Romo Mangun berhenti sebagai dosen di UGM. Namun, ia tetap berkarya sebagai arsitek independen. Dan seizin dari uskup, memutuskan tinggal dan berkarya sebagai pekerja sosial di Lembah Kalikode, Yogyakarta sampai tahun 1986. Pada tahun 1986 hingga 1988, Romo Mangun berkarya di Pantai Griga, Gunung Kidul untuk mendampingi penduduk setempat dalam program lingkungan hidup dan pengadaan air bersih. Romo Mangunwijaya identik dengan perjuangan mengembangkan persaudaraan dan dialog yang mengatasi segala suku, ras, agama, dan perbedaan ideologi kelompok. Perjuangan itu sangat relevan untuk masyarakat Indonesia yang hidup dalam kenyataan keragaman. Selanjutnya, ada beberapa penghargaan yang telah didapatkan oleh Romo Mangunwijaya. Yang pertama, penghargaan Kincir Emas untuk penulisan cerpen dari Radio Nederland, Aga Khan Awards for Arsitektur untuk pemukiman warga pinggiran Kalikode, Yogyakarta, penghargaan arsitektur dari Ikatan Arsitek Indonesia, penghargaan sastra se-Asia Tenggara, Romo Mangunwijaya Awards pada tahun 1996, bidang budaya Parma Dharma. Selain itu terdapat juga Politeknik Mangunwijaya yang didirikan di Kota Semarang sebagai penghargaan atas karyanya sekaligus penggabungan dari 3 akademi, yaitu Akademi Kimia Industri Santo Paulus, Akademi Farmasi, dan Akademi Analisis Kesehatan Teresiana. Kak, ada yang jatuh. Oh, ini. Siapakah Romo Mangunwijaya itu? Jadi, Romo Mangunwijaya terlahir dengan nama Yusuf Bliarta Mangunwijaya yang lahir pada 6 Mei 1929 di Semarang. Ia pernah melawan Belanda dan membebaskan para rakyat Indonesia dari penjajahan. Beliau bergabung di Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Batalion 10 Divisi 3. Romo Mangunwijaya merupakan salah satu pejuang HAM yang ada di Indonesia. Sudah mengerti kah sekarang? Apa aja sih yang diperjuangkan oleh Romo Mangunwijaya sebagai pengikut Yesus? Jadi, sebagai pengikut Yesus, Romo Mangunwijaya berkomitmen untuk membela rakyat kecil serta orang-orang miskin. Ia juga membela warga Kedung Ombo yang kala itu memperjuangkan lahannya dari pembangunan waduk. Ia sempat dituduh oleh Presiden Soeharto sebagai komunis yang mengaku sebagai rohaniawan, namun pada akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan tuntutan kasasi 34 warga Kedung Ombo tersebut. Jadi, Romo Mangunwijaya ini sangat bijaksana banget loh dalam Apaan tuh? Yang pertama
itu ada Bunda Teresa. Bunda Teresa dikenal sebagai Santa Teresa dari Kolkata yang merupakan seorang biarawati Katolik dari Roma yang mengabdikan dirinya di India. Dia mendirikan kongregasi Missionaries of Charity dan mengabdikan dirinya yang membantu kaum miskin dan orang sakit yang HIV atau TBC. Nah, itu ada Martin Luther King, seorang tokoh besar dalam pergerakan hak asasi manusia atas orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga itu ada Nelson Mandela, merupakan seorang pahlawan bagi Afrika Selatan dan juga bagi dunia. Ia berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan rasial yang membuatnya menjadi sosok yang teladan dan dikenal. Lalu yang terakhir itu ada Mahatma Gandhi, dikenal sebagai seorang pejuang hak asasi bagi wanita dengan menentang pernikahan dini dan mengikutsertakan perempuan dalam kampanye pajak garam yang meningkatkan jati diri perempuan India pada masa itu. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai Romo Mangunwijaya. Sekian dari saya, terima kasih.